Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Orang yang dihadapi Gus Nur Samsun ini adalah dukun kejawen yang ingin berduel dengan Gus Nur Samsun. Dia telah membunuh beberapa kiai untuk memantapkan keyakinannya. Dan jika Gus Nur Samsun berhasil mengalahkannya, maka dia berjanji akan bertobat. Lalu apakah yang kemudian terjadi setelah Gus Nur Samsun berduel hebat dengan sang dukun kejawen ini? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum satun udfi biha harol wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wabanahuma wa Fatimah. Lihum satun udfi biha harol wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wabanahuma wa Fatimah. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Ini duduk, Mbak. Monggo. Saya jongkok nggak apa-apa ya, Mbak? Soalnya saya lagi pusing, Mbak. Enggak apa-apa. Saya terima kasih banget karena Mas sudah memenuhi permintaan saya. Iya. Maaf kalau saya mengganggu di telepon, saya minta maaf. Sahabat yang berbahagia, video ini adalah ketika Gus Nur Samsun ditantang berduel oleh seorang dukun kejawen. Dukun ini sebenarnya mengaku beragama Islam, namun dia belum yakin sepenuhnya, karena belum ada satu kiai pun yang mampu mengalahkan ilmunya. Kisah ini bermula dari seorang dukun yang menelepon Gus Nur Samsun. Dukun tersebut ingin bertemu dan menantang duel dengan Gus Nur Samsun. Dan jika Gus Nur Samsun bisa mengalahkannya, maka dia bersedia bertobat saat itu juga. Tentu saja perkataan sang dukun itu sangat menarik Gus Nur Samsun. Itu dikarenakan para dukun yang menelepon dirinya biasanya selalu berkata kasar penuh dengan kemarahan. Namun sang dukun yang tak bersedia disebutkan namanya ini berkata cukup sopan. Sebab itulah Gus Nur Samsun bersepakat untuk menemui sang dukun di tempatnya ini. Namun Gus Nur Samsun juga tetap waspada, karena bisa jadi perkataan baiknya hanya sebuah modus saja. Maka berkatalah Gus Nur Samsun kepadanya, apakah tujuan sang dukun sebenarnya, sehingga mengundang dan ingin berduel dengan dirinya. Dukun itu pun kemudian bercerita, bahwa sudah cukup lama dia menantikan kesempatan ini, karena bisa jadi Gus Nur Samsun adalah jalan untuk meyakinkan dirinya tentang kebenaran Islam. Benar bahwa dia dukun kejawen, tetapi sebenarnya dia juga beragama Islam, dan pernah berikrar mengucapkan 2 kalimat syahadat. Akan tetapi, sampai kini dia belum mengamalkan ajaran Islam. Itu dikarenakan belum ada satu kiai pun yang bisa meyakinkannya. Yang dia dengar Islam itu agama yang luar biasa. Namun, ternyata belum ada kiainya orang Islam yang mampu mengalahkan ilmu yang dimilikinya. Bahkan, ada beberapa kiai yang malah mati karena kalah berduel dengan dirinya. Maka ketika dia mendengar nama Gus Nur Samsun yang sangat menggetarkan dunia perdukunan, sang dukun ini menjadi sangat penasaran. Gus Nur Samsun didengarnya sebagai ustadz yang biasa memberantas para dukun santet. Tentu kemampuannya sangat luar biasa, sehingga sang dukun ini menjadi ingin berduel dengan dirinya. Juga berjanji di dalam hati, jika Ustadz Gus Nur Samsun itu bisa mengalahkannya, maka dia akan memenuhi setiap perintah dari Gus Nur Samsun itu. Lalu apakah yang kemudian terjadi setelah kini sang dukun bertemu dengan Gus Nur Samsun?
Dan mampukah Gus Nur Samsun mengalahkan dan menyadarkan sang dukun? Silahkan disaksikan videonya selengkapnya. Tujuan saya gini mas, saya kan Islam. Oh, mbahnya Islam. Saya Islam. Oh. Saya Islam. Cuman saya itu kepercayaan itu bukannya, Boleh kenceng sedikit ya, Mbah? kepercayaan saya itu bukan Islam. Terus kepercayaannya apa? Siapa yang bisa memenuhi hasrat saya, itu yang saya. Maksudnya hasrat Kayak hasrat. kayak gini, ini bisa membawa kehidupan saya. Mas, bentar, Mbah. Maksudnya kayak gini tuh kayak gini gimana? Kayak gini maksudku, yang saya percaya kayak gini. Oh, Bukannya saya nggak percaya sama agama saya, bukan nggak percaya, tapi saya kurang lah begitu. Tapi bagi saya ini sebagai selama saya hidup di dunia selalu membawa saya ya kenikmatan ya apa. Ya, berarti Mbah, mohon maaf Mbah, berarti Mbah ini bisa mendapatkan rezeki, bisa mendapatkan kekayaan, harta dari kepercayaan Mbah itu semuanya. semuanya. Ya, semuanya. Kalau boleh tahu Mbah usia berapa Mbah? Kalau saya usia baru 55. Baru 55. Oh, Ada orang yang saya suruh tobat tanya, tapi saya nggak mau. Tobat katanya suruh jalani Islam kamu. Banyak, tapi saya nggak. oh berarti selama ini sudah banyak yang Banyak. mengingatkan Mbah supaya tobat. Karena Gitu. apa? Karena dia belum mengarahkan saya. Jadi saya kan percaya sama ini. Kalau memang saya pernah janji, siapa yang bisa mengalahkan saya dengan kepercayaan saya ini, saya sanggup Untuk tobat. guru, bukannya tobat. Saya justru mau menjalankan apa agama saya, menjalankan semuanya. Saya mau. Terus kenapa Mbahnya kalau pengen bertujuan baik seperti itu ingin tobat, tapi dengan cara harus ada yang mengalahkan? Karena saya bukannya saya nggak percaya, karena justru ilmu dari Islam atau dari agama Islam itu menurut saya belum bisa membangkitkan rasa kepercayaan saya. Oh, berarti keyakinannya ke arah agama untuk tobat itu belum mantap gitu ya? Belum mantap. Kalau memang saya bisa, walaupun kalau saya nyata juga bisa, Nyadat juga bisa. apapun saya. Bentar dulu, jangan nyadat ke saya. Jadi begini, saya punya tawaran. Tawaran saya, kalau Mbah pengen adu kesaktian dengan saya insya Allah siap. Memang itu yang saya tunggu. Sampai memang menunggu itu. Iya. Itu yang pertama. Kedua, sampean harus apa ya? Sampean harus tidak boleh dusta. Harus merepati janjinya. Kalau Iya. sudah kalah, misalkan sampean yang kalah, sampean harus benar-benar tobat. Saya tidak minta supaya sampean ikut saya tidak minta. Tapi sampean cukup tobat dan cukup menjalankan kebaikan-kebaikan, cukup menunaikan perintah-perintah Allah, perintah-perintah agama, itu saya sudah senang. Itu memang tujuan saya, Mas. Tujuan saya. Kalau memang ada yang mengalahkan saya dengan apa yang saya punya, apa yang saya guru kepada dari ilmu sampai apa-apa itu, kalau memang ada, itu sudah jadi omongan saya. Itulah orang yang memberikan jalan saya ke Islam. Memang saya sudah Islam. Sekarang sebetulnya sudah Islam ya? Saya Islam. Cuman belum tahu syahadat juga ya. Islam 5 waktu. Cuman belum Belum percaya. Jujur. Karena apa? istilah iman itu belum terlalu iman gitu ya. Belum. Jujur belum. Masih terombang-ambing lah. Selama ini kehidupan saya cuma ya ini dari barang-barang ini, barang dari istilahnya dari kalau dari Islam jin Atau danyang gitu ya. ada yang pedayangan itu. Dan ini yang tadi kan sudah 2. Yang ketiga, saya juga nggak memaksa Mbah membuka maskernya, saya tidak memaksa. Tapi barangkali kalau Mbah, tapi saya juga nggak memaksa sih Mbah, saya nggak memaksa supaya Mbah nanti saya permalukan di media. Saya juga takut dosa, saya juga tahu norma-norma Mbah. Walaupun Mbah kalah dengan etika Mbah seperti ini, saya menerima. Nanti kalau misalkan kalah ya sudah kalah. Tapi nanti setelah itu kita ngobrol-ngobrol ya. Oke. Nah, tapi saya mohon ngobrol-ngobrol nanti dibuka maskernya ya. Tapi tidak di live nggak apa-apa. Tapi di selesai live saja. Kita ngobrol-ngobrol biasa. Nggih, monggo. Nanti kita ngobrol-ngobrol biasa setelah apa yang sampai cari ini sudah selesai gitu. Kalau memang iya saya sanggup, saya mau. Kalau memang saya sudah kalah, kita Ya. ngobrol. Apa yang Mas katakan nanti saya turuti. Kalau
perlu saya mau ke padepokan atau ke tempat Mas Gus Nur, saya mau jalan kaki pun saya mau. Kira-kira mau berapa jurus, Mbah? Berapa ronde gitu, berapa ronde? Kalau saya tinggal emasnya, kalau memang saya satu ronde saya sudah kalah, jadi itu saya kalah. Oh, berarti tinggal saya ya? Iya. Tergantung Kalau sayanya. memang kalau emas sudah tahu kan, sudah tahu saya kan sudah tahu semua kan. Kalau memang kok ini kalahnya kalah, langsung itu monggo. Kalau memang bisa. Oh, kalau memang bisa ya. Terus enaknya di mana, Mbah? Kalau di sini kayaknya kurang pas. Saya ada tempat di situ karena itu saya sudah mendatangkan teman-teman saya, tapi teman-teman dari bukan teman-teman manusia, bukan? Ya silahkan. Kita ini ya, sahabat-sahabat, kita layani aja beliau. Silakan. Ini ke belakang aja, Mas. Silau loh, Mas. Awas ya, Mbah. Tempatnya di mana? Ya udah, kita naik aja, kita naik. Awas, hati-hati. Oke, sahabat-sahabat, saya tidak nyangka baru kali ini saya bertemu dengan dukun yang sebenarnya notabene dia itu sudah Islam, cuman keyakinannya, kemantapannya tentang Allah itu masih kurang, karena selama ini dia itu belum pernah ada yang mengalahkan. Bahkan dia cerita sendiri sudah didatangi, bukan mengundang tapi didatangi 8 santri atau kiai atau ustadz yang tidak mampu menyadarkan beliau, karena dia itu menonton video saya dan di situ dia itu tertarik adanya jalan saya menyadarkan orang-orang yang dukun-dukun santet yang belum sadar, yang masih sedikit tersesat. Akhirnya dia itu menghubungi saya hanya bertujuan pengen mengetahui ilmu Allah, karena selama ini dia itu belum dikalahkan. Nah, semoga saja saya mampu menyadarkan dia, semoga saja Allah menyertai saya, langkah saya, niat saya. Nawaitu, bismillahirrahmanirrahim. Gimana, Bah? Ini, Bah? Oke, monggo, enggak apa-apa. Terus ini langkah selanjutnya gimana, Bah? Kita langsung saja atau bagaimana? Monggo Langsung saja. Mohon maaf, Bah, saya masih muda. Kayaknya saya lancang kalau saya menyerang duluan. Gimana? Oke. Mbah dulu atau saya dulu? Ya, sama. Oh ya, silakan. Gimana ini, Bah? Udah 2 kali ya, Mbah? Ya. Sebentar. Atau di bawah saja? Di mana? Di bawah saja ya. Saya masih memberikan kesempatan ya.
Gimana, Mbah? Masih kuat? Kuat gak? Atau kita hentikan saja atau bagaimana? Saya nggak mau, Mbah. Mbah orangnya baik, orangnya sopan, tapi saya nggak mau melukai lebih dalam. Sampun, Gus. Sampun, ya? Sudah, ya? Terjadi pertarungan yang cukup hebat Gusnur Samsun dengan sang dukun kejawen itu. Dan pada akhirnya, Gusnur Samsun berhasil mengalahkannya. Setelah itulah sang dukun kemudian memenuhi janjinya. Dia bersedia untuk meninggalkan semua bentuk praktek perdukunannya. Kembali berikrar mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan berjanji untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah menyaksikan video dakwah yang penuh perjuangan dan keagungan ini. Ambillah sisi baiknya dan tinggalkanlah sisi buruknya. Tentunya kami juga berharap video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Putar tasbihnya dan baca solawatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.